Di menit 6 ada Gundogan, dia cetak gol jadi 1-0. Pas babak 2 ada Bellingham, tahu-tahu jadi di comeback. Hala Madrid. Seperti yang udah di lagu tadi ya, sangat luar biasa dari alunan dua artis GR Bola ini. El Clasico jilid pertama 2023. Iya. Tadi kita lihat awal pertandingan, sebenarnya pertandingan overall cukup ketat ya. Iya, benar. Cukup ketat, dan di awal tadi ada kesalahan dari Alba yang mampu dimanfaatkan Gundogan yang menit awal loh. menit ke-6 ya. Menit ke-6. Ya. Menit ke-6, dan yang kita bahas kemarin kan key player juga kan Gundogan. Iya. Dan memang dia menjadi roh pengatur serangan karena terlepas tidak ada Frankie ya. Iya. Jadi gol 1-0. Tapi melihat sisi Madrid ya, sisi Madrid yang Bellingham menurutku pribadi ya, itu sebenarnya main overall sebenarnya biasa aja. Iya. Tapi biasa. dua momennya terjadi 2 gol itu. Momen tepat itu kayak Dewi Fortuna tuh ke dia terus gitu loh. Dan itu terjadi di Bellingham di laga-laga lain gitu. Laga-laga lain. Hoki terus itu banyak berdoa kayaknya. Tapi kalian lihat gimana ini Madrid yang lagi-lagi kayak dapat hoki lagi-lagi ya, main ya. Kalau aku ya, kalau secara permainan ya itu untuk Barca. Tapi gimana menurut kalian pertandingan tadi? Iya, benar-benar itu di luar dugaan. Dari babak pertama sampai babak kedua itu Barca mendominasi permainan ya. Dari jumlah tembakan itu jumlah tembakannya bisa sampai 15. Tapi berbanding sedikit dengan Real Madrid tuh yang hanya 13. Nah, tapi Real Madrid ini dia tembakannya lebih sedikit, bisa cetak 2 gol tuh beruntung banget loh. Jadi mereka tuh kayak tahu posisi dan kelemahan Barca itu dari mana, mereka manfaatkan ruang kosong. Waktu yang gol pertama itu mereka tahu kalau gawang Barca nggak bisa dibobol dari jarak dekat, ini kan itu jebol dari jarak jauh tuh. Nah, lalu yang kedua itu kan memanfaatkan dari kekosongan pertahanan Barca, itu hanya satu yang jaga Bellingham tadi ya. Itu kalau tidak salah Christensen ya. Itu dari umpan Carvajal geser kanan. Terus tiba-tiba tuh pikirnya offset ya dari yang ini, dari yang kamera sebelah kanan, tahu-tahu begitu pindah ke kamera sebelah kiri onside. Ini sebenarnya fakta menarik juga ya, kita kemarin bahas key player yang kita bahas sama-sama mencetak gol. Iya benar. Iya. Ada Ilkay Gundogan dengan Jude Bellingham. Dan ini membuktikan juga fakta menarik lagi. Kedua dari pertemuan kemarin, kedua tim saling mengalahkan. Terbukti juga yang barusan kita tonton ini ternyata ada juga pemenangnya. Artinya tidak berakhir dengan tanpa pemenang, selalu dengan ada pemenang. Kalau kita fakta menarik lain kita kemarin sudah bahas ya, memang kontradiktif betul. Sekali lagi bermainnya itu memang sudah seperti kita prediksi ya. Yang satu bermain dengan reaktif, juga yang satu dengan possession. Meskipun beberapa pemain cedera, apa yang dilakukan Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala Barcelona ternyata membuktikan bahwa juga meskipun pemain ini banyak absen, dia bisa mencetak gol. Apalagi itu menit ke-6 gol cepat, memang bagus. Memang sebenarnya kemarin aku prediksi ya 1-0 itu memang untuk pemain Barcelona. Tapi mungkin karena pertandingan ini berjalan terlalu menarik bagi kita penonton, para pecinta El Clasico lah ini maupun fans netral ya. Itu pasti sangat menyukai juga ini pertandingan kali ini. Dan bagi masing-masing fans ya harusnya tetap bisa menunjukkan bahwa memang persaingan itu tetap ada di sepak bola. Kalah menang itu biasa, dan yang terpenting adalah selamat juga untuk fans Real Madrid. Berbeda dari pertemuan terakhir mereka yang musim lalu itu kan 4-0 waktu Benzema hat-trick. Itu kalau El Clasico berakhir dengan skor telak tuh kayaknya kurang menarik sih. Tapi tadi benar-benar jual beli serangan Real Madrid dengan serangan baliknya yang cukup membahayakan. Dengan ball possession Barca, benar-benar menarik perhatian para penonton. Barca ini ada faktor memang pemain-pemainnya, pemain kuncinya kayak Frankie,
siapa lagi? Kunde belum main ya tadi. Kunde belum main. Walaupun udah ada di cadangan ya tadi. Terus Pedri juga Sergi Roberto. Kekalahan ini karena faktor pemain itu nggak main atau gimana? Ya, sebenarnya dari sisi serangan sih tanpa kehadiran pemain-pemain yang pilarnya bintang ini kerasa banget ya. Ini lagi-lagi memang tanpa pemain sebenarnya kalau kita lihat berkaca dari pertandingan yang barusan selesai ini ternyata nggak begitu terasa efeknya. Justru malah Barcelona lebih dahulu mencetak gol dari awal. Artinya kan memang ternyata pelatih itu punya kapasitas untuk merubah atau merotasi beberapa pemain dan mikro taktik yang dia jalankan, sehingga pertandingan itu meskipun tidak diperkuat oleh beberapa pemain yang absen tetap berjalan menarik. Terutama bagi Barcelona itu dilihat, Barcelona ini yang kelihatannya pincang tapi mainnya asik juga ya. Iya, mainnya asik. Kan sempat unggul 1-0 gitu. Dan kita tadi pas nobar itu sempat menyoroti ya bahwa perbedaan antara Barcelona dan Real Madrid. Barcelona dengan kondisi yang pincang itu kan Xavi terpaksa untuk merotasi ya. Berbeda dengan Ancelotti ya walaupun ada pemain beberapa cedera tapi itu kan cuma Arda Güler dan Ancelotti udah rasa nyaman jadi nggak ada rotasi gitu. Lagi-lagi yang cetak gol Bellingham. Ya aku rasa yang main sekitar hanya starting itu hanya 15 pemain lah yang terus berganti-ganti aja. Dari 11 yang dipasang hanya 15. Sementara Barcelona itu karena kondisi dia terpaksa rotasi gitu. Makanya kayak kondisi kayak tadi itu mereka tuh bisa main. Gavi yang kita tahu main di timnas Spanyol tuh gelandang serang. Dulu musim lalu sayap kiri, sayap kanan. Tadi bisa matiin Bellingham dan bertahan loh. Menggantikan posisi Frenkie de Jong yang cedera ya. Terus lagi aku nyoroti Xavi ya. Main itu walaupun 4-3-3 di formasi tapi main tadi 3-4-3 ya. 3-4-3. Araujo dimainkan di posisi kanan, dia benar bisa matiin Vini. Matikan Vinicius benar-benar itu pemain yang luar biasa ya. Jadi benar dikantongi tadi Vini. Iya memang menarik ya. Ini kan sebenarnya faktor pelatih itu juga menentukan mana bisa dia berhadapan dengan tim yang dengan pada cedera ini. Kalau dia mampu tetap menjaga konsistensi, artinya memang pelatih ini luar biasa. Memang sebenarnya kalau kita lihat Real Madrid tanpa pergantian rotasi tim itu maksudnya memang sudah bisa kita lihat pada musim sebelumnya memang selalu mempertahankan mempertahankan pemain dengan pemain inti. Ketika Real Madrid sudah dapat cedera, mungkin sedikit ada perbedaan di gaya bermain. Nah, ini kan sebenarnya ada indikasi bahwa memang ternyata squad lapis itu memang harus perlu di squad Real Madrid yang meskipun sekarang sudah banyak diisi oleh pemain muda, regenerasinya sudah bagus, tetapi memang bagaimana nanti menyatukan pemain muda itu dengan tim inti agar menjadi suatu tim yang lebih kompleks dan lebih kuat lagi taktikal. Tapi untuk jangka panjang nih kan Madrid kan dengan jarangnya rotasi akan itu nggak berpengaruh nggak? Kan sebenarnya kan ditakutkan kan fans Madrid pun takut kalau Bellingham kan underperform nanti. Itu kalau Vini tadi underperform, untung ada Bellingham. Untungnya. Coba aja tadi dua-dua underperform, mau jadi apa Real Madrid kan? 3-1 mungkinnya Barkaya tadi ya. Bagaimana ya kalau lagi-lagi Ancelotti ini memang terkenal dengan ketergantungan beberapa pemainnya dari waktu dia pelatih AC Milan dulu sampai sekarang jadi pelatih Real Madrid. Ini selalu menitik beratkan kepada pemain itu. Bagaimana kalau misalnya Bellingham ya amit-amit misalnya cedera ya. Nah, siapa yang gendong Real Madrid gitu? Ataupun ini yang kedua, Bellingham ini gelandang, bukan penyerang. Dia tidak akan bisa mencetak gol terus. Sedangkan Real Madrid punya target man Joselu kan ya cukup bagus untuk mungkin bisa menggantikan Benzema. Nah, kenapa tidak dari tadi itu misalnya Ancelotti mainkan Joselu gitu, daripada ya kita lihat tadi Rodrigo juga mati tadi itu. Ya dia Vinicius juga di kanan nggak serangan Madrid kan ke Vinicius terus kan? Iya, ke Vinicius terus dia. Dan Rodrigo waktu pindah switch Vini di kanan, dia di kiri, itu nggak ada perubahan yang nggak ada perubahan signifikan. Melihat skuad Madrid ini kan lihat pemain inti yang itu aja gimana? Ya memang
sebenarnya agak sedih juga kita melihat tidak adanya rotasi di skuad Real Madrid yang terkenal. Memang sebenarnya ini kan klub ini besar ya, besar itu artinya semua lapis pemain harusnya bisa dipertahankan atau bisa diperkuat di tim Real Madrid. Kita sebenarnya kemarin kalau dari sisi regenerasi itu terbilang agak cukup terlambat, tetapi tidak terlalu terlambat banget ya. Kebetulan ketika sepeninggalan Casemiro yang hijrah ke Manchester United, kemudian ada penggantinya Tchouaméni dengan usaha harga yang fantasi sekitar 100, itu kan membuktikan bahwa ternyata posisi gelandang sudah ditutupi dengan gelandang. Tapi kan performanya kan belum bisa dibilang cukup impresif ya. Harus melalui beberapa musim, beberapa laga baru kita bisa bilang bahwa pemain muda ini yang dibeli dengan harga mahal itu mampu berkontribusi bagi Real Madrid. Dan tidak hanya itu, ada juga Bellingham, ada pemain lain juga. PR-nya adalah sekarang bagaimana mereka ini tetap bisa membina pemain muda dan menyatukan mental dengan gaya bermain taktikal yang selama ini sudah diterapkan Ancelotti di Real Madrid. Karena memang gini, pemain muda itu bagus sebenarnya, cuma kan terkadang pemain muda itu ada yang namanya underperform. Pertanyaannya kalau yang pemain tua saja itu tiba-tiba tidak fit atau ada cedera, yang muda tidak underperform. Nah ini kan siapa lagi yang bisa dipertahankan atau layak masuk starting 11 kan? Makanya. Nah ini bagaimana nanti kejelian dari pelatih ini untuk mengatur semua ini. Jadi kan di sini poin yang mau kita tekankan adalah Madrid mungkin aman untuk pertandingan ini ya. Aman menang. Tapi mungkin di laga-laga lain kalau hanya gini-gini terus nggak mau rotasi. Kedepannya bagaimana? Ya seenggaknya kalau misalnya nggak mau rotasi nanti mungkin lawan tim-tim yang ada di mungkin rank 10 ke bawah mungkin bisa rotasi ya. Iya bisa rotasi. Itu untuk masukan aja untuk Madrid. Untuk fans-fansnya selamat aja. Memenangi El Clasico jilid pertama musim ini ya. Dan tadi di Twitter ada yang bilang easy game, jadi nggak usah banyak pegang bola, sekali shoot goal, sekali shoot goal, ya. Dan mudah-mudahan ini nggak akan jadi El Clasico terakhir ya, pasti enggak lah, pasti kan di La Liga akan ketemu. La Liga, ya. La Liga akan ketemu 2 kali dan mudah-mudahan seperti tahun lalu akan ketemu di Copa del Rey. Copa del Rey, Piala Super Spanyol mungkin juga bisa ya. Harapannya nanti dengan melatih Xabi Alonso kalau datang ya, Real Madrid itu sama seperti Xavi. Iya, manfaatkan potensi pemain muda dan nanti regenerasi itu akan berjalan dengan baik. Dan kita akan melihat perlahan mulai melupakan Ronaldo dan Messi ya. Nanti eranya memang sudah usah dan mungkin Lamine Yamal dan Vinicius bisa jadi. Mungkin terlalu itu ya. Iya. Joao Felix ya, juga ya. Masih di atas mereka ya generasinya. Dan itulah review El Clasico jilid pertama di 28 Oktober ini ya. Tetap pantengin channel GR Bola untuk ulasan pertandingan sepak bola lainnya. Vamos.